Ya, selamat malam. Kita melanjutkan kuliah analisa numerik dan pemrograman komputer. Ya, kemarin sudah sampai di ini ya. Kemarin studi kasus mengenai eh, reaksi ya, reaksi fase cair ya, terakhir di sini. Jadi ini merupakan contoh persamaan tidak linier dan tidak tunggal, jadi lebih dari satu. Baiklah, kita lanjutkan sekarang bab berikutnya, yaitu persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation atau ODE. ODE tunggal itu mempunyai bentuk umum dy per dx sama dengan fungsi xy, di mana yx0 sama dengan y0. Persamaan berikut bisa diselesaikan dengan menggunakan metode Euler eksplisit, Runge-Kutta maupun Euler implisit. Ya, ini untuk metode numerik. Metode Euler eksplisit ya, itu metode yang paling sederhana pada integrasi secara numerik. Kondisi awal x0 y0 digunakan untuk menghitung slope yx pada x sama dengan 0. dy dx pada x sama dengan 0 sama dengan fungsi x0 y0. Dianggap bahwa slope dy per dx konstan. Jarak delta x kecil, maka nilai y pada x0 plus delta x dapat diperkirakan sebagai y fungsi x0 plus delta x sama dengan yx0 plus delta x kali fungsi x0 y0. Proses secara grafis skemanya sebagai berikut ya. Jadi ini persamaannya ya, persamaan dy dx-nya. Kemudian dengan metode Euler itu dicari garis singgungnya. Dan kita mencari luasan di bawah kurva ini dengan menggunakan delta X. Nah, delta X-nya ini nanti dapat diperkecil ya, seperti itu. Langsung saja secara umum penyelesaiannya adalah menggunakan persamaan berikut, yaitu y plus 1 sama dengan y plus delta X kali fungsi xi y. Ini adalah cara untuk menyelesaikan dengan metode eksplisit, Euler eksplisit ya secara numerik. Sebagai contoh, hitunglah y pada x sama dengan 1 jika dy dx sama dengan x kuadrat kali y, di mana y sama dengan 1 pada x sama dengan 0. Ya. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Kalau secara analitis ya, x kuadrat kali y, itu kalau secara analitis kita pindah ya, dy per y sama dengan x kuadrat dx. Ya. Bisa kita ambil contoh seperti ini. Integral ya, integral. Nah, jadi ini dy per dx. Ya. Kita langsung ubah saja ya. Jadi ini
dy per y. dy per y. Pakainya berarti ini. dy per y. Itu sama dengan x kuadrat dx ya. Nah, yang ini tadi kita geser dx-nya ke sebelah kanan. Jadi menjadi x kuadrat dx. X kuadrat dx. Nah, seperti itu ya. Jadi dy dx tadi sama dengan x kuadrat y. Dan sekarang kita ubah menjadi ini. Ini berarti integral ini diintegralkan. Seperti itu. Ini harusnya ada integral. Nah, gini ya. Jadi persamaan ini menjadi seperti ini. Dy per y diintegralkan, kemudian x kuadrat dx diintegralkan. Nah, karena kondisi batasnya tadi sudah ada ya di sini ya. Kondisi batasnya adalah pada x sama dengan 0 itu y sama dengan 1. Pada x sama dengan 1 itu ditanyakan y-nya berapa. Jadi x sama dengan 0 itu y1, kalau x sama dengan 1 itu y-nya berapa. Itu diminta menghitung. Nah itu kalau kita selesaikan secara analitis, bukan eksak, berarti kan kita harus mengintegralkan ya. Nah seperti itu. Dan kita gunakan yang kondisi batas. Kayaknya berarti ini ya, ini. Nah, ini yang dy per y tadi. Sama dengan ini y-nya tadi berapa? Ini 1, ini yang ditanyakan y. Ini dx, yang ini x kuadrat.
Ini 0. Ini 1. Nah, ini ya. Jadi pada saat X-nya tadi berapa? 0. Ini X-nya 0, Y-nya 1. Ini 0, ini 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Nah, itu penelitian secara analitis seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, integral seper dy itu apa? Integral seper y dy. Itu ln y ya, ln y. Di itu ln y. Ln y, ln seper ln y ya. Ln y sama dengan ya, X kuadrat itu diintegralkan berarti sepertiga X pangkat 3 ya. Satu per 3 X pangkat 3. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kondisi batas Y dan 1, berarti ini Y-nya disikan di sini, berarti tetap ln Y ya. Jadi itu ln Y, kemudian min ln 1. Nah, gini. Pasang aja ya, biar angkanya enak. Ln Y sama dengan kok ln Y sama dengan ln Y dikurangi ln 1. Nah, gini ya. Jadi Y dan 1 dimasukkan sini. Jadi ini Y, terus kemudian min ln 1 lagi. Dan yang ini sepertiga ini gimana? Berarti sepertiga X pangkat 3. Nah, X-nya diisi 1. Jadi satunya dimasukkan ke sini. Kali 1 pangkat 3. X-nya diganti 1. Kemudian min. Jadi batas atas dikurangi batas bawah. Min sepertiga sama. Nah, yang ini satunya diganti
0, jadi 1. Ya. Jadi sepertiga X pangkat 3, X-nya diisi 1 ya, terus dikurangi X-nya diisi 0, seperti ini. Nah, ini hasilnya gimana? Len Y tetap len Y ya, yang kita cari ya. Jadi len Y ya. Min len 1 itu berapa? Len 1 itu adalah 0. Jadi min 0 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3, berarti 1. Ya. Sepertiga kali 0 pangkat 3, berarti 0. Min 0. Nah, sehingga len Y sama dengan 1. Nah, len Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan berapa? Nah, itu Y sama dengan eksponen 1. Ini sepertiga ya, sorry, ini sepertiga ini. Ini sepertiga. 1/3 ya. Sepertiga pangkat kali 1 pangkat 3 kan sepertiga. Sehingga ini Y sama dengan sepertiga. Nah, sehingga di sini Y sama dengan eksponen sepertiga. Y sama dengan eksponen sepertiga. Nah, eksponen sepertiga itu berapa? Cari aja ya. Cari di anu di HP eksponen sepertiga. Nah, rumusnya 1395. 3956 dan 1234. 1243. Nah, ini jawabannya secara analitis. Ya, secara analitis ya. Nah, kemudian bagaimana jika secara numerik? Nah, numerik tadi pakai ini. Nah, ya, jadi pakai persamaan ini. Jadi di sini menghitung YI plus 1.
sama dengan YI plus delta X kali X kuadrat kali YI ya. Jadi pakai rumus ini kan, ini YI plus 1, ini YI plus delta X kali fungsinya. Fungsi X, Y, YI kan ini, berarti delta X dikalikan ini. Nah, jadi gitu. Kemudian kita pilih delta X-nya 0,1 ya. 0,1 terus nanti 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 1,0. Jadi jaraknya dari 0 sampai 1. Kita pilih 0,1. Jadi YI sama dengan 1. 1 itu Y sebelumnya. Ini Y-nya 1. Ya, jadi kalau secara pengertian gini, tabel. Nah, ini. Ini tambah lagi insert right. Jadi nomor 1. Ini I ya. Ini tadi apa? X, ini Y. Nah, jadi I iterasi pertama tadi X-nya berapa? 0, Y-nya 1. Nah, kemudian iterasi langkah kedua, I kedua itu X-nya 0,1 karena deltanya kita pilih 0,1. Nah, terus nanti dihitung ini 0,2, ini 0,3 ya. Dan seterusnya sampai nanti 1,0. Nah, jadi gitu pengertiannya. Nah, jadi ini tadi kita isikan Y-nya 1 ya. 1 plus delta Y-nya 0,1. Kemudian fungsinya ini X kuadrat kali YI. X-nya berapa? X-nya 0 ini 0. X-nya 0. 0 kuadrat kali Y. Y-nya 1. Ya. Nah ini ketemunya 1. Ya, jadi ini ketemunya 1. Di sini diisi 1. Nah, kemudian menghitung yang ketiga. Atau ini 2 berarti ini 0 ya. Ini I-nya 0. Ya, ini I-nya 1. Nah, boleh seperti itu. Ini I-nya 2. Kemudian menghitung yang kedua. Ini Y kedua gimana? Nah, berarti ini pakai Y sebelumnya. Y sebelumnya 1. Ini 1 ya. Ini 1, kemudian ditambah delta X-nya 0,1, kemudian dikalikan fungsinya. X kuadrat kali Y. X kuadrat. X-nya pakai yang ini 0,1. Yang ini jadi sudah tidak dipakai. Pakai yang bawahnya ini. Jadi 0,1 kuadrat kali 1. Hitung ketemunya 1,001. 1,001. 0. Nah, setelah itu menghitung yang ketiga. Ini ya. Sama Pak YI berarti Y sebelumnya ini ya berapa 1,001. Ini 1,001 plus delta X kali fungsinya X kuadrat kali Y. X kuadrat. X-nya X sebelumnya berarti 0,2 kuadrat. Kali Y-nya ini 1,001. Kita hitung ketemunya ini 1,005 ya. Nah, di sini 1,005. Ya, itu. Kemudian menghitung yang berikutnya, delta X berikutnya itu berarti tambah 0,1 berarti 0,4. Menghitung Y4 ya, jadi tadi Y3, ini Y4. Nah, dihitung Y. Ya, Y sebelumnya ini 1,005 tambah delta X 0,1 kali fungsinya Y kuadrat kali X kuadrat kali Y. X kuadratnya ini 0,3 kuadrat kali Y-nya 1,005. Ketemu 1,0. Nah, itu gitu seterusnya ya. Nah, terus seterusnya sampai nanti 1,0. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi ya ini delta X kita pilih 0,1 ya. Nah, jadi seperti ini. 1
kemudian tetap 1, yang kedua 1,01, kemudian 1,005, ini sama, kemudian 1,014, kemudian berikutnya 0,0303 dan seterusnya sampai 1,0 X. Nah, itu ketemunya ini 1,32. Ya. Nah, ini 1,32. Itu kalau delta X-nya 0,1. Dan hasil analitis adalah 1,3956. Jadi agak jauh ya. Nah, jadi ini jawabannya ini 1,32. Nah, kemudian misalkan kita mau menghitung dengan delta X 0,05 seperti ini hasilnya. Ya, kalau 0,05 berarti ini batasannya harus 0,05. Ini. Nah, berarti ini tidak 0,1 tapi ini 0,05. Nah, baru 0,1. Jadi pertambahannya 0,05. Ini 0,15. Ya. Kemudian ini 0,2. Nanti di sini 0,25. Jadi ditambah 0,05, 0,05. Delta X-nya kan 0,05. Ya. Seperti ini. Nah, itu caranya sama dengan tadi ya. Nanti kita cuma mengganti di sini delta X-nya diganti 0,05. 0,05 kemudian kita hitung ketemu Y, kemudian menghitung Y berikutnya kita pakai Y-nya ini. X-nya berikutnya berarti 0,05. Kemudian X berikutnya 0,1. Kemudian nanti 0,15 dan seterusnya. Jadi caranya sama ya. Seperti ini tinggal kita mengubah 0,5. Tapi untuk perhitungan selanjutnya harus pakai delta X 0,05. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi hasilnya ini kalau 0,05. Nah, ini harusnya ada 0,05 ya. Ini saya tulis cuma 0,1 saja. Kalau langsung 0,1 nggak bisa. Nggak akan ketemu hasil karena kita harus menghitung eh, pakai 0,05. Nah, ini dilihat. Nah, ini harusnya setelah 0 ya. 0 ini harus 0,05 baru 0,1, tapi yang saya cantumkan ini 0,1. Kalau langsung menghitung 0,1 nggak bisa, harus ada data 0,05. Seperti itu ya. Nah, setelah itu baru menghitung 0,1. Dan 0,1 setelah itu harus menghitung 0,15. Jadi nggak bisa langsung 0,2. Jadi di sini tengah-tengah ini harus 1. Nah, itu nanti sampai 1,0 hasilnya ini 1,3559. Ya, 1,3559. Nah, hasilnya dibandingkan ini itu lebih bagus ini. Nah, oke, gitu ya. Nah, kemudian kita mencoba menghitung delta X 0,02. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau pakai 0,02, berarti ini antara 0 sampai 0,1 harus ada lagi dihitung. Yaitu 0, kemudian menghitung 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, baru 0,1. Nah, ini harus banyak. Di sini masih banyak yang dihitung, tapi yang saya cantumkan itu hanya 0,1. Jadi kalau langsung ke sini nggak bisa, harus menghitung sebelumnya. Ini juga 0, berapa? 1, kemudian 0,12, 0,14, 0,16 dan seterusnya. Sehingga kalau datanya di sini itu banyak sekali ya. Apalagi ini 0,01. Nah, ini harus ada 0,02, 0,03, 0,04 sampai 0,10. Kemudian 0,11, 0,12, 0,13 sampai 0,20. Ini makin banyak lagi. Nah, simpulannya semakin delta X semakin kecil, itu hasilnya semakin mendekati analitis. Ya, ini perbedaannya. Jadi, semakin kecil semakin mendekati analitis. Analitis itu yang hasil sebenarnya. Kalau numerik itu kan pendekatan ya. Jadi dihitung dengan cara pendekatan. Ini mendekati sekali ini yang ini. Ini kalau ini tadi jauh. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya. Ya, mudah-mudahan saudara jelas ya.
Itu kemudian saya lanjutkan dengan atau saya kira cukup itu dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Itu tadi adalah metode eh, eksplisit, Euler eksplisit. Metode berikutnya adalah metode Runge-Kutta. Nanti bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, saya kira nanti disambung di video berikutnya.